Kali ini berjumpa lagi dengan Ibu Ika Febrina Berginting dengan mata pelajaran PKK. Ibu harap kalian tetap semangat walaupun masih belajar dari rumah. Salamnya Safety. Strategi promosi produk hasil usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Tujuan pembelajarannya yang pertama, dengan mempelajari materi ini, siswa mampu memahami strategi promosi dengan tekun dan semangat. 2. Dengan mempelajari materi ini, siswa mampu mengetahui bagaimana pembagian dari promosi kerajinan. Berbicara mengenai strategi promosi produk, untuk mengkomunikasikan usaha kerajinan yang telah diproduksi, perlu disusun strategi yang disebut dengan strategi promosi. Promosi tidak hanya berhubungan dengan produk, harga produk, dan pendistribusian produk, tetapi berkait pula dengan mengkomunikasikan produk ini kepada konsumen agar produk dikenal dan pada akhirnya dibeli. Berbicara mengenai promosi, pengertian promosi usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar adalah: promosi merupakan salah satu bagian dari rangkaian kegiatan pemasaran suatu barang. Promosi adalah suatu kegiatan bidang marketing yang merupakan komunikasi yang dilaksanakan perusahaan kepada pembeli atau konsumen yang memuat pemberitaan, membujuk, dan mempengaruhi segala sesuatu mengenai barang yang dihasilkan dari konsumen. Tujuan dari promosi adalah: yang pertama, merangsang permintaan. Kedua, meningkatkan hasrat konsumen untuk mencoba produk. Ketiga, membentuk goodwill. Keempat, meningkatkan pembelian konsumen. Kelima, mendorong konsumen untuk membeli lebih banyak produk. Dan keenam, mendorong konsumen untuk tidak berganti-ganti produk. Secara umum tujuan dari promosi penjualan adalah ada juga beberapa, yaitu yang pertama, meningkatkan permintaan dari para pemakai industri atau konsumen akhir. Kedua, meningkatkan kinerja perusahaan. Dan yang ketiga adalah mendukung dan mengkoordinasikan kegiatan personal selling dan iklan. Itu adalah tujuan umum dari promosi. Kemudian, kita juga harus menentukan strategi-strategi promosi. Kita tidak boleh hanya asal-asal promosi saja. Jadi kita harus membuat strateginya. Apa yang harus kita lakukan, bagaimana supaya dia kelihatan menarik. Oke. Fungsi dari strategi promosi penjualan adalah untuk mencapai tujuan komunikasi. Dalam mengembangkan strategi promosi penjualan, perlu didefinisikan tugas-tugas komunikasi yang diharapkan dicapai oleh program promosi penjualan. Dalam melakukan promosi, agar dapat efektif perlu adanya bauran promosi, yaitu kombinasi yang optimal bagi berbagai jenis kegiatan atau pemilihan jenis kegiatan promosi yang paling efektif dalam meningkatkan penjualan. Nah, ada 4 jenis kegiatan promosi yang antara lain adalah: yang pertama, periklanan, di mana bentuk promosi non-personal dengan menggunakan berbagai media yang ditujukan untuk merangsang pembelian. Yang kedua, penjualan tatap muka, yaitu bentuk promosi secara personal dengan presentasi lisan dalam suatu percakapan dengan calon pembeli yang ditujukan untuk merangsang pembelian. Yang ketiga, publisitas, yaitu suatu bentuk promosi personal mengenai pelayanan atau kesatuan usaha tertentu dengan jalan mengulas informasi atau berita tentangnya, atau pada umumnya bersifat ilmiah. Yang keempat, promosi penjualan, yaitu suatu bentuk promosi di luar ketiga bentuk di atas yang ditujukan untuk merangsang pembelian.
Dan yang terakhir adalah pemasaran langsung atau direct marketing, yaitu suatu bentuk penjualan perorangan secara langsung ditujukan untuk mempengaruhi pembelian konsumen. Selain promosi-promosi yang sudah disebutkan, ada juga untuk zaman sekarang ini kita juga bisa menggunakan promosi melalui online atau secara online. Yang pertama itu dari FB atau Facebook. Facebook bisa menjadi cara terbaik membangun komunitas di sekitar bisnis. Sebagai permulaan, mulailah mengupload foto sampul menarik yang menampilkan produk. Logo merek produk bisa dijadikan profil gambar. Yang kedua, berbagi foto di Pinterest. Pinterest mengambil alih ruang internet. Di sini kalian bisa berbagi foto-foto menarik. Kalian bisa mempromosikan foto-foto produk yang kalian jual, sehingga akan menarik pembeli. Yang ketiga, selalu aktif di situs media sosial. Tidak cukup memulai akun di Facebook atau Twitter, kalian harus menjalankannya secara aktif. Cukup posting jajak pendapat, foto ataupun kutipan menarik yang berhubungan dengan bisnis. Atur agar orang bisa berkomentar dan berbagi. Secara bertahap akan mendorong produk bisnismu. Yang keempat, membuat blog. Buatlah blog tentang bisnismu. Setelah menulis posting baru, langsung link ke Facebook dan Twitter. Dan kirimkan juga ke email teman-teman. Hindari kesalahan teknis dengan memposting tulisan yang terlalu panjang. Berarti kalian tidak boleh membuat tulisan yang terlalu panjang yang membuat para pembeli itu bosan untuk membacanya. Jadi harus simple tapi menarik, semenarik mungkin. Selanjutnya, buat jaringan sesama pembisnis. Misalnya, jika kamu memiliki bisnis kerajinan tas, bergaul dengan pengrajin tas baik kecil maupun besar yang terhubung melalui link atau mengirimkan pesan ke Facebook. Berbagai pekerjaan dengan mereka dan mendapatkan wawasan bagaimana cara menjalankan bisnis, lalu minta mereka mempromosikan produk atau jasa di blog dan situs mereka. Blog working. Blog working adalah suatu istilah di mana kita mendapatkan traffic web dengan cara berkomentar di website atau blog lain. Misalnya, kalian berkomentar di blog Detik, Kompasiana, artikel di website berita atau portal, maka kalian bisa menyertakan link websitemu pada bagian nama pemberi komentar. Jika ada orang yang mengklik namamu, maka si pengklik itu akan diarahkan ke websitemu, dan dari sanalah traffic bisa kamu dapatkan. Kemudian, mengirimkan alamat web kita di status Facebook. Cara ini sangat praktis dan cukup ampuh, yakni kalian hanya perlu mengirimkan alamat websitemu ke status Facebookmu. Misalnya, kamu baru saja membuat posting artikel baru di blog, maka alamat URL posting tersebut bisa dikirimkan ke Facebook. Dari sana, teman-teman Facebook bisa tahu keberadaan webmu. Barangkali saja mereka tertarik membuka dan mengunjunginya. Bukan tidak mungkin, mereka justru jadi pengunjung setia untuk websitemu. Promosi web dengan status Facebook ini juga bisa menciptakan efek viral. Kemudian, menggunakan iklan. Iklan adalah media pemasaran yang cukup ampuh di internet. Selain ampuh, pemasaran dengan iklan juga relatif praktis dan mudah. Hanya saja, jelas kita harus membayar bila ingin beriklan. Ada banyak metode periklanan yang bisa kamu coba untuk mengiklankan websitemu. Contohnya sebagai berikut. Yang pertama, beriklan di jaringan PPC lokal Indonesia. Yang kedua, beriklan di Facebook. Yang ketiga, beriklan di Google AdWords.
Keempat, memasang iklan banner di website lain. Yang kelima, iklan dalam bentuk artikel review dari blog lain. Dan yang terakhir adalah menuliskan di media online lain. Sudah banyak artikel yang membahas beberapa cara agar tulisanmu bisa dibaca banyak orang di internet. Nah, selain mengembangkan hobi, menulis juga bisa menjadi sarana mendatangkan traffic webmu. Misalnya, kalian bisa menulis di forum, lalu dalam tulisanmu ada mengandung satu link yang menuju websitemu. Dari sana, ada banyak orang yang bisa datang ke webmu dari tulisan yang kamu buat di forum tersebut. Pertemuan kita hari ini sampai di sini. Salam SFD, semangat fraternitas, Dina.